Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pembelajaran kita tema 8 subtema 3. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita pelajari bahasa Indonesia yang pertama. Kali ini kita masih belajar tentang cerita fiksi. Tentu kalian masih ingat, cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, sengaja dikarang oleh pengarangnya. Cerita fiksi termasuk karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan dengan menggunakan narasi. Mari kita dengarkan cerita Angsa dan Telur Emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa ini atau angsa milik petani ini menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Lalu petani membawa telur emas dari angsa miliknya itu ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Maka dalam waktu yang singkat, petani ini berubah menjadi keluarga yang kaya. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Namun sebaliknya, kekayaan tersebut membuat petani makin serakah. Petani menginginkan angsanya bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi seorang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebutir telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat kaya dengan cara seperti itu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Maka hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, setelah mendengar cerita angsa emas milik petani tadi, apakah inti dari cerita tersebut? Apakah inti dari teks cerita yang sudah kalian dengarkan tadi? Ya, inti dari cerita angsa dan telur emas adalah tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Kemudian, petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Ini inti dari cerita tersebut.
Lalu pertanyaan berikutnya, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, langsung kita bahas. Tokoh utama dari cerita tersebut adalah petani. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Iya, betul. Sikap yang dimiliki petani atau tokoh utama itu yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Tamak itu serakah, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah sebaiknya sikap tokoh utama atas anugerah yang sudah ia peroleh? Ya, seharusnya tokoh utama bersyukur atas yang sudah ia peroleh, ya, anugerah yang sudah ia peroleh. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian yang menjadi tokoh utama dalam cerita di atas? Ya, betul sekali. Jika saya menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, maka saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh. Nah, ini pembahasan untuk materi bahasa Indonesia hari ini yang pertama. Selamat belajar. Terima kasih. Masih ada bahasa Indonesia yang kedua. Sesudah ini kalian simak bahasa Indonesia yang kedua, ya. Terima kasih.